Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ingin menghukumi seseorang, kelompok, metodologi atau manhaj, pastikan kita tahu apa yang kita hukum, baru kita menghukumi. Jangan sampai kita nggak pernah ada tahu Nurul Fajar, tapi bilang, apa Nurul Fajar? Nggak beres itu keorganisasiannya. Dia kesini aja nggak pernah. Dari mana dia dapat itu? Ada orang pernah di Nurul Fajar, tapi kemudian nggak suka datang ke sini. Karena boleh jadi dia tadinya pengurus, sekarang nggak pengurus. Tadinya dia dihormati di sini. Begitu mungkin sudah pindah atau jarang masjid, begitu datang lagi, dia diperlakukan biasa. Sehingga dia bilang, ngapain Nurul Fajar? Jangan Nurul Fajar lagi. Nggak beres itu masjid, organisasi nggak jelas. Coba audit ini. Kita Pak, kalau ingin menghukum sesuatu, pastikan bahwa yang kita hukum itu jelas, terang, sudah tahu secara detail berhukum. Jangan sampai kita mendengar orang yang dengki dengan Nurul Fajar, lalu ikut tuduhan orang yang dengki. Sama ada dalam kajian akidah, kajian fikih, kajian tasawuf, pastikan kita tahu akidah itu bagaimana. Kalau sudah tahu, lalu kita tahu itu salah, baru bilang salah. Kita ngaji hukum fikih, pastikan kita tahu fikih apa yang kita hukum. Setelah kita tahu dia salah, baru bilang salah. Kita hukum tasawuf, pastikan tasawuf itu salah. Kita sudah mendalami tasawuf, setelah mendalami dia salah, baru bilang salah. Ini banyak orang, dia tidak tahu apa yang dia hukumi. Bagaimana mungkin orang nggak pernah belajar tasawuf, nggak pernah tahu tasawuf, nggak pernah lagi tasawuf. Kata dulu tasawuf itu haram, tasawuf itu khurafat, tasawuf itu isinya kesesatan, tasawuf itu isinya bid'ah. Sementara dia nggak tahu. Lalu begitu dengar tasawuf, begitu lihat amalan tasawuf, itu sesat, itu khurafat, itu bid'ah. Pertanyaannya, dasar apa? Atas dasar apa Anda menuduh itu sesat, itu khurafat, itu bid'ah? Saya sudah bilang tadi, al-hukmu an syai'in farapun an tasawwuri. Kita menghukumi sesuatu, bisa kita hukumi kalau sudah tahu persis apa yang kita hukumi. Ini nggak tahu apa-apa, dia tidak menghukumi. Akidah Ahlussunnah misalnya yang kita yakini oleh mayoritas umat Islam di dunia ini, dibilang akidahnya sesat, akidahnya salah. Coba kita uji Pak, tentang ketuhanan misalnya, tentang keyakinan kepada Allah. Di sini kan masih ngaji akidah Tahawiyah kan? Masih ngaji akidah dengan Ustaz Zulkarnain kan? Atau dengan ustaz yang lain lah, masih ngaji akidah. Dari dulu kalau Ahlussunnah ngaji akidah itu, mengajinya satu, Allah punya segala sifat sempurna. Apa sih yang juga sempurna itu sifat Allah. Nggak terbatas. Nggak terbatas 20 Pak. Nggak ada ulama Ahlussunnah bilang sifat Allah hanya 20. Itu bohong. Ini buktinya. Saya bawa kitab paling mudah. Aqidatul Awam, paling dasar. Ya tengok. Kata Imam Al-Marzuki, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifat. Ketahuilah kalian dengan makrifat yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah punya sifat, di antaranya 20 sifat yang pasti ada pada Allah. Di antaranya 20 sifat yang pasti ada pada Allah. Apakah hanya 20? Tidak. Berarti bisa lebih dari 20. Sehingga jangan dibenturkan dengan Asmaul Husna. Kok hanya 20 Asmaul Husna? Mau diapakan? Enggak. Semua sifat kesempurnaan itu sifat Allah. Tapi sifat yang dinisbahkan kepada Allah, pastikan sifat itu betul bisa dinisbahkan kepada Allah dan menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Itu contoh. Ini kitab paling dasar dalam Ahlussunnah. Contoh yang lain yang diajarkan oleh Ahlussunnah, Allah itu Esa, Ahad, Tuhan yang satu. Siapa yang menafikan? Kalau ada yang menafikan ajaran di sana, orang itu bisa kafir Pak, kalau dia sadar. Contoh lagi lain, Allah itu pasti ada.
Lalu kita memunculkan berbagai asumsi berpikir, teori berpikir, kenapa kita mengatakan Allah itu ada. Berbagai teori, berbagai konsep berpikir, itu cara kita meletakkan akidah Allah itu ada. Tapi bukan itu yang akidah. Yang akidah kita Allah itu ada. Cara nalar berpikirnya itu bisa berkembang. Apalagi orang zaman digital sekarang. Untuk membuktikan bahwa Allah itu pasti ada, dilakukan pendekatan-pendekatan digital, itu bisa saja. Cara berpikirnya, metodenya, itu bisa berkembang, Pak. Apalagi dunia interaksi manusia ini terus berkembang. Tapi keyakinan Allah pasti ada, semua orang sepakat. Kalau ada yang menafikan, orang itu bisa kafir, Pak. Contoh lain, Allah pencipta. Karena dia pencipta, dia yang paling dahulu ada dengan yang lain. Siapa bisa menafikan ini? Kalau Allah pencipta, maka selain Allah itu enggak ada kecuali setelah Allah ciptakan. Ada yang bisa menafikan itu? Yang namanya ciptaan setelah diciptakan baru ada. Dan adanya ciptaan, kalau penciptanya ada. Enggak masuk akal. Kalau penciptanya belum menciptakan, ciptaannya sudah ada. Siapa yang ciptakan? Makanya pertanyaannya, Ahlussunnah mengajarkan Allah pencipta bersifat awal atau sifat qadim atau bersifat qidam. Ini diperkarakan. Pertanyaannya, Allah di atas langit. Siapa yang mengatakan Allah di atas langit? Siapa? Rasul, sahabat yang mengatakan Allah di atas langit. Nggak ada keyakinan itu dari Rasul dan sahabat. Nawar paling mudah. Jika Allah bersifat awal atau qadim atau qidam, dia pencipta, selain dia diciptakan. Sebelum ada langit, sebelum ada aras, dia sudah ada, Pak. Pasti adanya. Setelah diciptakan baru langit ada. Maka Allah pasti ada meskipun tak ada langit. Allah pasti ada meskipun tak ada aras. Allah pasti ada meskipun semua tempat ada. Lalu kalau orang nawar mengatakan, setiap yang wujud, setiap yang ada pasti ada tempat. Itu benda, itu makhluk, itu materi. Tapi Allah sudah terbukti. Belum ada apapun, dia sudah ada. Kok bisa akidah yang seperti ini bilang bid'ah? Sementara Allah di atas langit, akidahnya Ahlussunnah. Kok bisa akidah itu benar? Sementara dengan nawar paling mudah saja, akidah itu pasti sesat. Belum ada langit, belum ada aras, Allah sudah ada. Di mana langit? Di mana Allah saat aras dan langit tak ada? Dan jika mengatakan bahwa setiap yang wujud pasti ada tempat, kalau tak ada tempat pasti tak ada. Itu benda, itu makhluk. Allah sudah terbukti. Pasti dia ada meskipun tak ada tempat apapun tempatnya. Maka saya ulang kembali. Akidah yang kita pelajari selama ini, itu akidah seperti ini, Pak. Ini dari Rasul, dari sahabat, para ulama setelahnya. Kok bisa akidah seperti ini yang salah pada anggap bid'ah? Sementara akidah yang baru belakangan muncul, dia sunnah, dia akidah yang benar, akidah yang selamat. Dan itu untuk membantahnya gampang, mudah. Allah di atas langit, di atas aras. Banyak ayat buktikan. Gampang. Kalau ayat Quran diuji dengan ayat Quran juga. Kenapa ketika katakan Ar-Rahman al Arsistawa tak dikaji juga? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami dekat dengan dia dibanding urat nadi dia. Kenapa tak dikaji? Inna Allaha ma'al muhsinin, Inna Allaha ma'as sabirin, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jika di atas aras artinya posisi, jika di mana kalian berada artinya itu sifat, dia mengawas, dia mengetahui, dia merahmati. Kenapa yang itu tidak diartikan dengan sifat-sifat juga? Itu fisik, ini non fisik. Kan sama ayat Quran. Gitu, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sesuai dengan yang kita kaji tadi. Kalau kita ingin menghukum sesuatu, ingin mengklaim, memvonis sesuatu, pastikan kita tahu betul baru kita hukum. Jangan sampai kita justru ditertawakan oleh diri kita sendiri nanti. Kata kenapa? Tidak tahu, tapi so tahu. Pada akhirnya malu dengan
apa yang kita tidak tahu sesungguhnya. Saya kira ini sekedar untuk menambah yang tadi, dan Bapak Ibu punya nalar yang benar dalam berpikir. Mudah-mudahan manfaat. Maaf salah dan kurang. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.